tujuan dari Prodi PGMI Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 5 dari Stai Barungan Raya Sibuhuan. Nah, pertemuan kali ini saya akan membahas tentang kurikulum Merdeka Belajar. Adapun pengertian kurikulum Merdeka Belajar ialah siswa memiliki kebebasan untuk berpikir dan berekspresi. Jadi bukan berarti peserta didik tidak perlu belajar lagi ya. Dengan adanya program Merdeka Belajar ini, pemerintah berharap dapat menghadirkan pendidikan yang bermutu tinggi bagi peserta didik di Indonesia. Selanjutnya, karakteristik kurikulum Merdeka Belajar yang pertama yaitu pengembangan soft skills dan karakter. Yang kedua, fokus pada materi esensial. Yang ketiga, waktu lebih banyak untuk pengembangan. Dan yang keempat, pembelajaran yang fleksibel. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang dikembangkan untuk merespon kebutuhan murid dalam belajar yang bisa berbeda-beda, meliputi kesiapan belajar, minat, potensi, atau gaya belajar siswa. Nah, adapun ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi yang pertama yaitu fleksibel, yang kedua pengelompokan berdasarkan kebutuhan, yang ketiga penilaian formatif, dan yang keempat tantangan yang sesuai, dan yang terakhir keterlibatan siswa. Capaian pembelajaran dan fase pembelajaran. Capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase, dimulai dari fase fondasi pada PAUD untuk pendidikan dasar dan menengah. Adapun langkah-langkah yang harus diperhatikan yaitu yang pertama memahami rasional, yang kedua memahami tujuan, yang ketiga mempelajari karakteristik, dan yang terakhir mempelajari capaian per fase. Fase pembelajaran. Fase atau tingkatan pembelajaran adalah capaian pembelajaran yang harus dicapai murid yang disesuaikan dengan karakteristik, potensi, serta kebutuhannya. Fase dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama fase A, dimulai dari 1 dan 2 SD. Fase B dari kelas 3 dan kelas 4 SD. Fase C kelas 5 dan kelas 6 SD. Fase D kelas 7, 8 dan 9 PE kelas 10 SMA. Fase F kelas 11 dan 12 SMA. Keempat, penyusunan TP dan ATP. TP atau tujuan pembelajaran merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Sedangkan ATP atau alur tujuan pembelajaran memiliki tujuan yang sama dengan silabus, yaitu sebagai acuan perencanaan pembelajaran. Nah, cara menyusun ATP yang pertama yaitu melakukan analisis pembelajaran yang memuat materi dan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang kedua, identifikasi kompetensi-kompetensi di akhir fase kompetensi-kompetensi sebelumnya yang perlu dikuasai peserta didik sebelum mencapai kompetensi di akhir fase. Dan yang ketiga, melakukan analisis setiap elemen dan atau subtema profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan mata pelajaran dan capaian pembelajaran. Yang keempat, berdasarkan identifikasi kompetensi-kompetensi inti di akhir fase. Yang kelima, setelah tujuan pembelajaran dirumuskan, susunan tujuan pembelajaran secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran dilakukan dari hari ke hari. Yang keenam, tentukan lingkup materi dan materi utama setiap tujuan pembelajaran. Yang terakhir, berdasarkan perumusan TP, tentukan jumlah jam diperlukan. Ketujuh, menyediakan umpan balik, dan yang terakhir melakukan evaluasi dan revisi. Baiklah, sekian dari saya penyampaian dari kurikulum Merdeka Belajar. Apabila ada kesalahan dan kesilapan atau kata-kata yang kurang mengenakan, saya mohon maaf.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.